Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat berbahagia untuk saudara-saudara semuanya, pecinta ilmu pengetahuan, ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Selamat datang pula kami ucapkan di channel pesantren online yang insya Allah di dalam pesantren ini saudara-saudara akan banyak atau sedikit menemukan sesuatu yang mungkin akan bermanfaat untuk kehidupan saudara-saudara semuanya. Oleh karena itu saya ucapkan selamat datang dan selamat berkunjung di channel pesantren online ini. Mudah-mudahan membawa berkah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi awsala al-muqbilina ilaihi bifadlihi ilal maratibil aliyah. وبلغهم ببركة نبيه كل أمنية وصلى الله وسلم على العبد الصالح القائم بما استطاع من حق الربوبية وآله وصحبه خير البرية أما بعد. Banyak di kalangan santri bertanya, kenapa kami harus mondok di pesantren? Juga pertanyaan yang sama pernah dilontarkan oleh mahasiswa, mengapa kami harus berkuliah? Tentu pertanyaan ini tidak bisa disepelekan begitu saja. Pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan oleh mereka memiliki hak untuk dijawab sebenar-benarnya dan segampang-gampangnya. Untuk memenuhi tuntutan jawaban yang segampang-gampangnya dan sebenar-benarnya, pada kesempatan hari ini saya ingin mencoba membacakan keterangan-keterangan yang tertulis di dalam kitab Al-Manhajus Sawi karya Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Smith. Di dalam kitab ini Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Smith menulis sebuah fadlul ilmi wa ta'lim, keutamaan ilmu dan keutamaan mengajarkan ilmu pengetahuan. Qala Allah Ta'ala li nabiyhi sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman kepada nabinya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Firman ini tertulis di dalam Al-Qur'anul Karim surah Thaha ayat 114. A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa qur rabbi zidni ilma. Kalau kita terjemahkan, wakul, katakanlah Muhammad, Rabbi Tuhanku, zidni, hendaklah engkau menambahkan kepadaku ilman, pengetahuan, ilmu pengetahuan. Imam At-Tabari, seorang mufassir ulum, di dalam kitab tafsirnya yang berjudul Jami'ul Bayan fi Ta'wilil Quran mengatakan bahwa kul di sini yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa audiennya, mukhatabnya adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika penafsiran At-Tabari ini diterima, maka sesungguhnya pengertian dari surah Thaha 114 ini, wa kul ya Muhammad, berkatalah engkau wahai Muhammad. Apa yang dijelaskan oleh At-Tabari didukung kuat oleh Imam An-Nasafi yang ditulis di dalam kitab tafsirnya Madarikut Tanzil wa Haqa'iqut Ta'wil. Madarikut Tanzil wa Haqa'iqut Ta'wil. An-Nasafi mengatakan, ma amarallahu rasulahu bitolabiz ziyada fi syai'in illa fil ilmi. Allah tidak pernah menyuruh rasulnya untuk meminta tambahan sesuatu apapun illa fil ilmi, kecuali Allah menyuruh rasulnya untuk memohon tambahan fil ilmi, di dalam ilmu saja. Lebih lanjut An-Nasafi mengatakan bahwa yang dimaksud rasulahu di sini adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam apa yang ditafsirkan oleh Imam At-Tabari dan Imam An-Nasafi di dalam kitabnya masing-masing ternyata mendapatkan dukungan kuat
dari Sayyid Tantawi yang ditulis di dalam kitabnya At-Tafsirul Wasit. Sayyid Tantawi mengatakan bahwa beliau Sayyid Tantawi mengutip perkataan Imam Al-Alusi bahwa amarallahu ar-rasul bi talabiz ziyadah fil ilmi, bahwa Allah menyuruh kepada rasulnya, yaitu yang dimaksud Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bi talabiz ziyadah minal ilmi, untuk memohon tambahan, untuk meminta tambahan di dalam ilmu pengetahuan di dunia ini. Bahkan di dalam kitab yang sama, Tafsir Al-Wasit karya Sayyid Tantawi, beliau menulis doa yang dipanjatkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau tengah menuntut ilmu pengetahuan. Bunyi doanya adalah Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni bima yanfa'uni wa zidni ilman wa imanan wa fikhan wa yaqinan. Ya Allah, Allahumma anfa'ni, ya Allah, berilah manfaat kepadaku bima 'allamtani, terhadap ilmu yang telah Engkau ajarkan kepadaku, wa 'allimni, dan berilah aku ilmu, bima yanfa'uni, dengan ilmu yang bermanfaat kepadaku, wazid, dan tambahkanlah kepadaku ilman, ilmu pengetahuan, wa imanan, dan iman kepadamu ya Allah, wa fikhan, dan pemahaman hukum kepadamu, wa yakinan, dan keyakinan kepada kamu. Jadi bisa disimpulkan bahwa yang merupakan audien dari surah Thaha yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala ini adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertanyaannya, kenapa mesti Nabi Muhammad yang diperintah oleh Allah untuk meminta tambahan ilmu kepada Allah Subhanahu wa taala? Padahal kalau kita kaji dan telisik kembali, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling berakhlak di dunia ini, orang yang paling beretika di dunia ini, orang yang paling berbudi pekerti di dunia ini. Kenapa orang yang berakhlak, orang yang paling beretika, orang yang paling berbudi tetap diperintahkan untuk menuntut ilmu kepada Allah Subhanahu wa taala? Ini membuktikan secara implisit, secara tersirat, surah Thaha ayat 114 ini mengindikasikan bahwa huwa asraful khisali, bahwa menuntut ilmu dan mengajarkan ilmu itu adalah paling mulianya budi pekerti. Terbukti orang yang paling berbudi pekerti masih tetap diperintahkan untuk menuntut ilmu. Maka berarti ayat ini mengatakan bahwa menuntut ilmu itu adalah paling mulianya budi pekerti. Dari sekian banyak contoh yang telah diteladankan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, seperti bersabar terhadap musibah, bersabar terhadap taat kepada Allah, bersabar terhadap maksiat kepada Allah, tawakal, berpasrah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, merendahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, menjaga-jaga dari hal-hal yang jangankan yang haram, yang syubhat saja harus kita menjaga diri dari semua itu. Itu semuanya adalah budi pekerti akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi dari sekian banyak akhlak yang telah dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, menuntut ilmu dan mengajarkan ilmu adalah contoh akhlak yang paling mulia yang dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, kenapa mesti Rasulullah yang diperintahkan untuk menuntut ilmu kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk terus menambahkan ilmu pengetahuannya kepada Allah Subhanahu wa taala? Padahal Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ini adalah orang yang paling statusnya sebagai Rasulullah, statusnya sebagai nabi. Status itu adalah status yang paling prestisius, status yang paling tinggi yang pernah ada di dunia ini. Kenapa orang yang memiliki status yang paling tinggi, status yang paling prestisius, masih tetap diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk terus menuntut ilmu kepada Allah Subhanahu wa taala? Ini pun juga mengindikasikan bahwa menuntut ilmu dan mengajarkan ilmu merupakan aktivitas yang paling prestisius. Santri, status santri dan status mahasiswa adalah status yang paling prestisius yang
disandangkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang menuntut ilmu di dunia ini. Maka kepada adik-adik santri dan adik-adik mahasiswa, jangan pernah sepelehkan statusmu sebagai santri dan sebagai mahasiswa, karena di dalam dirimu terdapat aktivitas yang paling dihargai oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena di dalam dirimu ada aktivitas yang paling sangat dihargai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka menuntut ilmu merupakan budi pekerti, akhlak yang paling mulia dari sekian akhlak yang pernah dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Menuntut ilmu atau mengajarkan ilmu kepada seseorang merupakan status yang paling prestisius, yang paling mulia yang pernah disandangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan minder, jangan pernah minder berstatus sebagai santri atau berstatus sebagai mahasiswa. Karena status santri dan status mahasiswa itu merupakan status yang paling prestisius, status yang paling dimuliakan, paling ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka berbahagialah adik-adik santri yang diperkenankan oleh Allah, diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk terus menambahkan ilmunya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga berbahagialah kepada orang yang sampai saat ini berstatus sebagai guru, berstatus sebagai ustadz, atau orang yang diberi kesempatan untuk berbagi ilmu kepada orang lain. Berbahagialah karena statusmu adalah status yang paling dibanggakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah keterangan dari Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Smith mengutip ayat Al-Qur'an surah Thaha ayat 114 yang kalau kita kaji secara mendalam bahwa ayat ini menjelaskan status santri adalah status yang paling mulia dan dibanggakan, dan aktivitas santri adalah aktivitas yang menggambarkan budi pekerti, etika yang paling mulia dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian keterangan saya. Sampai jumpa kembali di edisi berikutnya, kesempatan berikutnya. Mudah-mudahan kita semuanya diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya berdoa mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat kepada saudara-saudara. Doakan juga saya mudah-mudahan apa yang saya sampaikan juga bermanfaat kepada diri saya sendiri dan juga keluarga saya. Amin amin Allahumma amin. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin shalihah wa ala ma nawa salafuna salih. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.